Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan kami Good News TV. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa yang kita terima sepanjang satu usul penuh. Sehingga karena kasih dan kemurahan yang besar tersebut kita boleh ada hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita melalui media online. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa, Engkaulah sumber hikmat bagi kami. Kami mohon terangilah hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat, jaksana, pengetahuan, pemahaman akan kebenaran Tuhan. Dan mampukan kami juga melakukannya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita terambil dari Mazmur pada pasalnya yang ke-63, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Kerinduan kepada Allah. Firman Tuhan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada minggu kita kali ini adalah melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita pergi ke daerah atau ke tempat-tempat umum, ke fasilitas-fasilitas umum, maka kita akan mendengarkan suara loudspeaker yang mengatakan jaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan. Kita harus menang melawan virus corona. Jadi, jaga jarak itu adalah suatu kata yang sering diulang-ulang hari-hari terakhir ini. PSBB dengan istilah lain yang menghendaki kita untuk kita menjaga jarak sosial kita dengan orang tertentu. Itulah hal-hal yang kita harus lakukan untuk kita menjaga supaya kita tidak tertular COVID-19. Tetapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jangan lupa bahwa kita boleh menjaga jarak kepada saudara-saudara kita yang lain, tapi untuk kepada Tuhan jangan menjaga jarak. Justru harus semakin berdekat.
justru harus melekat kepada Tuhan. Itulah yang kita renungkan pada minggu hari ini. Saudara-saudara, pemazmur menyadari bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Tuhanlah tempat di mana dia bergantung dan berharap. Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan kehidupan, dia tidak mengizinkan hidupnya jauh dari Tuhan. Dia selalu menempatkan dirinya selalu berdekat kepada Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia melekat kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan, khotbah minggu kita hari ini mengajarkan kita agar kita semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Saudara tahu melekat ibarat pakaian yang ada di badan saudara. Ada melekat di dalam tubuh saudara. Tidak terpisah. Itu berarti ada suatu kesatuan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kita terus bersatu, terikat, dan melekat kepada Tuhan. Dengan demikian, kita melakukan perintah firman-Nya, melakukan seluruh apa yang Tuhan nyatakan, dan kita juga akan menunjukkan gambaran kasih sayang Tuhan, kebenaran Tuhan, kemurahan Tuhan di tengah dunia ini. Biarlah kita menjadi reflektor, menjadi pemancar yang memancarkan sinar terang Tuhan di tengah dunia ini. Dan itu bisa terjadi jika kita melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 63 ini, dan kita mulai melihat konteksnya, sejarahnya, maka kita menemukan bahwa saat pemazmur menuliskan bagian ini, dia sedang berada di luar kota Yerusalem, di luar dari tempat di mana rumah Tuhan berada. Ada keterpisahan antara secara fisik, antara fisiknya dengan rumah Tuhan bait Allah. Ada keterpisahan secara fisik antara dia dengan tabut perjanjian. Itu yang mengakibatkan kerinduannya semakin mendalam. Memang keterikatan atau kemelekatan kepada Tuhan bukanlah merupakan kedekatan atau kemelekatan kepada simbol-simbolnya. Tetapi walaupun demikian, pemazmur merasakan bahwa dia sangat merindukan Tuhan. Saudara-saudara, pada bagian ini pemazmur sedang merasakan dia merindukan Tuhan. Dia akan selalu berdekat dengan Tuhan. Karena dikatakan, Engkaulah Allahku dan aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Di tengah-tengah keterpisahan secara fisik dengan bukti kehadiran Tuhan, yaitu yang dipahami oleh orang-orang perjanjian lama merupakan tabut perjanjian, maka dia berkata, aku haus kepadamu. Dia memberikan gambaran atau metafora seperti tanah yang merindukan air. Tanah yang kering jika berlarut-larut akan semakin kering dan semakin gersang dan tidak akan ada kehidupan lagi di dalamnya. Saudara tahu, bahkan cacing pun tidak akan bisa hidup di tanah yang gersang, yang tidak berair, yang tidak lembab. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tidak ada tumbuhan, tidak ada akan kehidupan di tanah yang sangat gersang. Dan demikianlah pemazmur menggambarkan bahwa dia merindukan air untuk mengatasi kegersangan. Tapi air yang dimaksudkan bukanlah air hujan atau air secara harafiah yang kita pahami. Yang dimaksudkan adalah kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Begitulah dia menggambarkan dia sangat rindu kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keterpisahan, di tengah-tengah kesulitan yang dia alami. Dan kita membaca ayat 8 dan seterusnya, kita akan menemukan ternyata dia juga punya masalah atau problem lain. Ada musuh-musuhnya. Ada suatu persoalan yang sangat luar biasa terjadi, bahkan anaknya Absalom memusuhinya. Ada banyak orang yang merindukan untuk menghilangkan nyawanya.
dalam pendekatan kita dapat mengatakan ada masalah yang serius yang sedang dihadapi. Tetapi dia berkata bahwa dia merindukan Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia tahu kehadiran Tuhan, kedekatannya, kemelekatannya kepada Tuhan adalah awal dari penyelesaian seluruh persoalan hidupnya. Adalah awal penyelesaian dari seluruh problem yang dialami dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Bahwa tatkala kita merasakan kesulitan, jangan pernah engkau melupakan Tuhan. Semakin sulitlah perjalanan hidup, semakin dekatlah kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu. Semakin ada tantangan, janganlah engkau semakin lemah dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan engkau semakin meninggalkan Tuhan, tapi justru engkau harus semakin berdekat kepada Tuhan. Semakin mencari Tuhan dan rindukan Dia dalam hidupmu. Semakin menyatu, semakin melekat kepada Tuhan. Karena hanya datang dari Dialah kekuatan bagi kita. Termasuk berkata, tubuhku merindukan Engkau seperti tanah yang kering, tandus, tiada berair. Sangat-sangat rindu kepada Tuhan. Adakah engkau rindu kepada Tuhan hari-hari ini? Ataukah engkau hanya sibuk mengeluh dan mengeluh hanya karena COVID ini? Mengeluh karena biaya hidup semakin besar, pengeluaran semakin banyak. Mengeluh dan mengeluh tapi tidak mencari Tuhan yang menjadi pribadi yang sanggup menolong. Saudara-saudara, keluhan demi keluhan tidak akan ada artinya. Hanya akan menyusahkan saudara. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan terus ada. Tapi yang kita tahu bahwa sampai kapanpun Tuhan masih sanggup menolong dan menjaga kita. Sampai kapanpun Tuhan sanggup melindungi anak-anaknya. Sampai kapanpun Tuhan sanggup memelihara engkau dan saya. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, rindukan Tuhan. Carilah Tuhan. Beribadahlah kepada-Nya. Senantiasa melekatkan diri saudara kepada Tuhan. Mazmur katakan pada bagian ini, sebab kasih setia lebih baik daripada hidup. Allah kita Allah yang memberikan kasih setia dan rahmat. Ketika kita berbicara tentang kasih setia yang dituliskan dalam perjanjian lama, maka ingatlah itu hampir sama atau setara dengan kasih karunia dalam perjanjian baru. Allah yang setia menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Kasih yang bukan hanya siap memberikan makanan dan minuman, tapi juga kasih yang setia untuk memelihara tubuh, jiwa, dan roh Anda. Dia yang sanggup memberkati saudara bukan hanya berkat secara jasmani, tapi juga berkat secara rohani. Yang sanggup memelihara tubuh saudara, tapi juga roh saudara juga dipelihara, dilindungi oleh-Nya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur semakin melekatkan dirinya kepada Tuhan justru di tengah-tengah kesengsaraan dan kesulitan. Karena dia tahu bahwa Allah kita Allah yang setia. Dan kasih-Nya jauh lebih hebat daripada hidup kita. Jika saudara masih hidup, jika saya masih hidup, itu adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Tidak lain, tidak bukan, selain daripada itu adalah kasih kemurahan Tuhan. Ada orang tidur tidak bangun lagi karena sudah meninggal. Tadinya sebelum tidur di malam hari, dia merasakan tubuhnya enak, segar, dia tidur dengan baik, ternyata tidak bangun-bangun. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, orang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi besok. Jadi jika sampai hari ini kita masih hidup, adalah karena kasih setia Tuhan. Adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita saudara yang terkasih nama Tuhan. Selama pandemi ini, sudah berapa jiwa yang telah meninggalkan dunia ini dari seluruh berbagai dunia. Saudaraku, engkau hidup karena kasih kemurahan Tuhan. Itu adalah satu hal yang harus disyukuri kepada Tuhan.
Dan itu harus memotivasi saudara dan saya untuk kita semakin berdekat, semakin beribadah kepada Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Karena hidup yang Tuhan beri, karena pertolongan yang Tuhan beri, karena kasih setia yang Tuhan beri, karena kasih yang besar itu lebih daripada hidup. Artinya bahwa kasih itu sangat besar dan tidak dapat dilukiskan lagi. Kasih yang sangat luar biasa besarnya, kasih yang sangat luar biasa dalamnya, lebarnya, dan tulusnya, dan tidak dapat kita lukiskan dengan kata-kata kita. Maka dengan demikian pemazmur mengatakan seumur hidupnya dia akan memuliakan Tuhan, seumur hidupnya dia akan bersyukur kepada Tuhan, seumur hidupnya dia akan memuji-muji Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah seumur hidup saudara mau memuliakan Tuhan? Ataukah seumur hidup saudara hanya akan dihabiskan kepada sungut-sungut, kemarahan, emosi, kesedihan yang berlarut-larut, tanpa menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu peduli kepada saudara, tanpa menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan kepada saudara? Kadangkala kita lupa untuk mensyukuri Tuhan karena kita pikir bahwa berkat itu hanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ketika saya minta rumah, Tuhan belum berikan rumah, maka saya berpikir Tuhan tidak memberkati saya. Itu adalah cara yang salah untuk menghitung kasih setia Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, segala sesuatu yang engkau hidupi hari ini adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik bagimu dan bagiku, bagi kita semua. Oleh karena itu jadilah seperti pemazmur yang berkata bahwa seumur hidupku aku akan memuji Tuhan, seumur hidupku akan memuliakan Tuhan, dan aku akan menaikkan tanganku demi nama-Mu, sebagai bukti penyembahan dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Karena Dia Allah kita yang selalu setia memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pemazmur dalam bagian ini sangat menghayati betapa dia butuh Tuhan dan betapa Tuhan sangat baik, sangat peduli kepadanya. Dia menyadari kepedulian dan kemurahan dan kasih sayang Tuhan, sehingga dia katakan bahwa apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, aku merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Sepanjang kehidupan Daud, dia banyak diperhadapkan kepada kesulitan, pergumulan. Mulai dari pergumulan yang mungkin mudah diatasi, sampai kepada pergumulan yang sangat sulit untuk diatasi. Tetapi semuanya dapat dilalui olehnya dengan satu cara, yaitu dengan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Dengan membuat Tuhan menjadi perisai dalam hidupnya, dengan membuat Tuhan menjadi penolong dalam hidupnya, sehingga dikatakan, Engkau telah menjadi penolong bagiku. Saudara-saudara, dikatakan bahkan ketika dia malam beristirahat, ketika dia tidur di malam hari, dia merenungkan kasih sayang Tuhan, dia merenungkan kebaikan Tuhan. Lalu kemudian dia tersadar, dia ingat kembali bahwa Tuhan menjadi penolong baginya, bahwa Tuhan menjadi pribadi yang begitu kasih kepadanya. Di setiap kesesakannya, di setiap kesulitannya, di setiap pergumulan hidup yang dihadapi, ada tangan Tuhan yang selalu terulur untuk menolongnya. Ada tangan Tuhan yang selalu mengangkat dia, sehingga dia menjadi kuat. Sehingga karena topangan dan karena kasih sayang Tuhan, dia menjadi kuat kembali. Dan dia mampu menaklukkan seluruh tantangan yang dihadapi olehnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tantangan global hari-hari ini, tantangan saudara, tantangan saya, yaitu COVID-19 dengan seluruh dampak-dampaknya. Kita semua pasti mengalami dampaknya. Yang kaya mengalami dampaknya, yang miskin mengalami dampaknya.
gereja mengalami dampaknya, ekonom mengalami dampaknya, pengusaha mengalami dampaknya. Semua manusia di muka bumi ini sedang mengalami dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. Tetapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan akan menjadi penolong baginya, sama seperti Mazmur dalam bagian ini katakan kepada kita. Saudara-saudara, manusia tidak dapat menolong saudara. Dokter, tim medis telah mengerjakan tugasnya dengan begitu baik, tapi toh masih banyak orang yang korban. Ekonom telah memberikan solusi-solusi untuk mengatasi ekonomi dunia, bahkan juga ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia, tetapi toh kita semua masih mengalami dampak-dampaknya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika bukan Tuhan, engkau dan saya, kita semua akan mengalami masalah yang serius di mana kita tidak mampu mengatasinya. Tuhanlah yang akan melakukan segalanya untuk menolong saudara dan saya. Dalam seluruh keterbatasan dan seluruh kelemahan-kelemahan kita, mari katakan seperti Mazmur katakan, karena engkau telah menjadi penolongku. Aku merenungkan engkau dalam hidupku. Aku mengangkat tanganku ke arah baik-Mu. Aku mengangkat tanganku untuk memuliakan engkau. Karena engkau penolongku. Karena engkaulah Tuhan yang akan memberikan pertolongan dan solusi kepada kehidupan kami. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur berkata dalam bagian ini, bahkan jiwanya pun tertolong karena Tuhan. Karena dia selalu melekat kepada Tuhan, karena dia selalu berdekat kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kemudian di akhir-akhir ayat dalam pasal ini, dia mengingatkan bahwa dia pribadi yang juga mengalami masalah, yang juga mengalami tantangan, yang juga mengalami begitu banyak pergumulan, yaitu banyak musuh yang mencoba untuk menghilangkan nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, tantanganmu hari ini bukanlah orang yang ingin membunuh engkau. Tantanganmu mungkin bukan hal itu. Tantanganmu mungkin adalah persoalan ekonomi, mungkin adalah persoalan pekerjaan, mungkin PHK dan lain sebagainya. Mungkin juga adalah pemasukan yang lebih kecil daripada pengeluaran. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita masih punya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dan pada akhirnya engkau dan saya akan menjadi orang yang menang mengatasi seluruh permasalahan ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tidak ada yang terlalu sukar bagi Allah kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, tatkala di berbagai daerah PSBB dilanjutkan, ada yang sudah PSBB 1, 2, 3, tetap saja PSBB dan selanjutnya. Selalu dianjurkan untuk menjaga jarak antara sesatu dengan yang lain, social distancing. Itu semua kita harus lakukan. Upaya menjaga kebersihan, mencuci tangan kita, menjaga jarak dengan orang lain, memakai masker, bahkan face shield. Sering-sering mencuci tangan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, semua itu anjuran tim medis, anjuran kesehatan, protokol kesehatan adalah anjuran yang baik untuk kita ikuti. Tetapi firman Tuhan hari ini menganjurkan kepada kita, bukan hanya kita harus menjaga jarak, tapi kita juga diingatkan bahwa kita harus berdekat kepada Tuhan. Harus melekat kepada Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Akan masuk kepada kehidupan kita, di mana kita selalu berdekat kepada Tuhan. Perlindungan yang datang dari Tuhan akan selalu ada pada kita. Tatkala jiwa kita melekat kepada Tuhan, dan tatkala tangan kanan Tuhan menopang kita, menjaga, melindungi, memberkati kita, sehingga dalam perjalanan kita, hidup kita hari-hari ini, seberapa licin pun perjalanan yang engkau akan jalani, seberapa terjal perjalanan yang engkau akan lewati, seberapa sulit perjalanan hidup yang engkau akan tempuh, jika tangan Tuhan yang menopang engkau, jika tangan Tuhan yang membimbing engkau, jika engkau melekat kepada Tuhan,
engkau akan aman bersama dengan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita berdekat kepada Tuhan. Jaga jarak social distancing kepada yang lain, kepada manusia saudara yang lain. Tapi berdekatlah kepada Tuhan. Semakin engkau menjaga jarak kepada yang lain, semakin berdekatlah kepada Tuhan. Itulah solusi terbaik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Kami angkat hati kami kepada Tuhan, karena Engkaulah yang sanggup menjaga kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang sangat peduli kepada kami. Hari demi hari dalam hidup kami, berlah kasih setia dan rahmat-Mu melingkupi hidup kami. Kami ingin hidup kami melekat kepada Tuhan, dan biarlah topangan tangan Tuhan menopang kami semua di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami lemah, tapi Engkau kuat. Lalu kuatkanlah kami, lindungilah kami semua. Saudara-saudaraku ya Tuhan yang mendengarkan khotbah minggu ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkatilah mereka. Lindungilah mereka. Yang lemah kuatkanlah mereka. Yang berkekurangan Tuhan cukupkanlah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah mereka. Yang di dalam kedukaan Tuhan hiburkanlah mereka. Bapa, kami serahkan kehidupan kami semua anak-anak Tuhan dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gugus tugas COVID-19 tingkat pusat dan daerah, pada pemerintah daerah bahkan sampai pada pemerintah terendah tingkat RT, mampukanlah mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami berdoa buat para tim medis, Tuhan berkati mereka, agar mereka dengan penuh kesetiaan dan kesabaran melakukan tugas mereka, dan banyak orang mendapatkan berkat dari pekerjaan mereka. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Kami berdoa buat gereja Kristen Protestan Injil Indonesia yang hamba-Mu layani, Tuhan berkati. Gereja-gereja kami yang ada di desa-desa maupun di kota-kota, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi. Kami berdoa buat pimpinan sinode, Ibu Ketua Umum, bahkan juga hamba-Mu sebagai sekretaris umum, dengan semua rekan-rekan, bendahara umum, staf-staf sinode secara lengkap. Tuhan berkati kami semua, mampukan kami melakukan tugas kami dengan baik. Sepanjang 1 minggu ini penuh, semua jemaat-Mu, umat-Mu, biarlah Engkau memberkati kami semua. Dimanapun kami berada, biarlah berkat dan kasih sayang Tuhan ada pada kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, PSBB, social distancing, protokol kesehatan, semua itu harus dilakukan. Tetapi ingat, kepada Tuhan engkau tidak boleh berjaga jarak. Kepada Tuhan engkau harus mendekat. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan.